Menurut Bu Nur sendiri, apa sebenarnya langkah yang pertama bisa diambil oleh guru untuk meningkatkan kesejahteraannya pribadi gitu? Ya, sebenarnya saya meyakini bahwa Mau jadi apa? Untuk para pencari beasiswa, jangan skip video ini. Mungkin ini kesempatan kamu untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Kita sudah kedatangan Bu Nu ya, Bu ya. Betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bang Kevin. Masya Allah, jauh-jauh guys dari Bogor loh ke Cakung pagi-pagi. Bu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nu nih dari Forum Beasiswa Indonesia ya Bu ya. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke beasiswa nih Bu nih, Ibu kan tadi kita ngobrol-ngobrol ada pengalaman sebagai seorang guru ya. Iya. Dari tahun 96 sampai 2002. 2002 ya. Kurang 8 tahun ya Bu ya. 6 tahun lah. Oh, 6 tahunan, 6 tahunan ya. ya. Matematika saya ketahuan dong. Oke, 6 tahun ya Bu ya. Ngajar di tingkat SMA. Betul. Bu, pertanyaan beberapa masalah dunia pendidikan Bu ya. Ini kan podcast mau jadi apa? Podcast pendidikan ya Bu. Masya Allah. Bukan podcast bisnis bukan. Iya. Bu, yang Ibu lihat pada era itu dan era sekarang, murid SMA ini masalahnya di mana Bu? Bedanya apa sih Bu? Murid zaman dulu, zaman sekarang? Bedanya murid zaman dulu zaman sekarang ya. Iya, di tingkat SMA ya? Ya, SMA ya yang memang yang saya jalani. Jadi kalau yang jelas mereka sama-sama remaja. Oke. Sama-sama remaja. Karena latar belakang saya psikologi pendidikan, jadi masalahnya sama. Tugas perkembangan yang terabaikan. Oke. Ya, jadi kalau dalam psikologi itu kan selain pertumbuhan ada yang namanya tugas perkembangan. Yeah. Tugas perkembangan ini adalah tugas yang harus dilaksanakan supaya di tahap usia berikutnya dia mengalami kebahagiaan. Oke. Nah, di masa remaja ini hampir semua kalau menurut saya nggak tuntas. Jadi misalnya satu, menerima keadaan dirinya. Hari ini hampir semua remaja nggak tuntas tuh. Bahwa nggak apa-apa tuh kulit kamu sawo matang, bahwa nggak apa-apa rambut kamu ikal. Nah itu tuh hampir semua nggak tuntas karena memang kan Dari dulu begitu Bu? dari dulu Kalau sekarang kan ada istilah-istilah anak-anak jaksel tuh yang insecure apa gimana. Iya. Berarti zaman dulu memang sebenarnya udah ada insecurity itu ya Bu ya? betul, ya Oke. itu yang nggak Oke, selesai. berarti dia nggak selesai sama dirinya sendiri. Betul. Karena memang tidak ada yang membimbing. Oke. Ya, masalah anak-anak remaja yang tidak ada yang membimbing. Kemudian yang kedua juga mempersiapkan karir dia. Ya. Sebuah penelitian kan mengatakan bahwa sampai 60% itu anak-anak salah jurusan. Iya. Selagi-lagi karena tidak ada bimbingan. Oke. Jadi nggak kelar tuh, padahal harusnya selesai tugas Iya. itu di situ ya. Berarti dia mungkin bahasanya belum tahu mau jadi apa gitu Bu ya? Betul ya, mau jadi apa? Harusnya itu terselesaikan di SMA. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya ada banyak sih, 3 aja yang saya sebut. 3 Yang aja berikutnya boleh. ya, jadi bahwa ada peran berbeda antara laki-laki perempuan. Peran yang berbeda antara laki-laki betul, dan perempuan. ya. Maksud contohnya gimana Bu? Contohnya ada bapak, ada ibu, ya Oke. kan? Biar bagaimanapun dalam keluarga itu ya harus seperti itu. Nah, anak-anak hari ini kan dengan arus informasi ya. Iya. Jadi mereka juga udah mulai bingung-bingung tuh sebenarnya bedanya di mana gitu kan. Oke. Bahkan mohon maaf nih ya, Iya. LGBT yang merajalela itu Iya. juga jadi pembiaran-pembiaran aja. Dan Berkedok open minded ya Bu ya? Betul. Berkedok HAM. open HAM minded, dan open minded. Iya, betul. Maka membebaskan, Iya. membiarkan. Ya udahlah selama nggak ganggu orang. Iya, betul. Masalahnya menular perilaku itu ya Bu ya? Iya, Berarti betul. itu menular ya? Betul. Jadi itu masalah anak SMA dari zaman dulu adalah tidak selesai dengan dirinya. Akhirnya salah jurusan. Ketika salah jurusan ya salah jenjang karir gitu Bu ya? Betul. Berikutnya seperti itu. Oke, kalau dari pihak para pengajar, dari pihak para guru, kira-kira Ibu selama berpengalaman dan sekarang juga di forum beasiswa, yang forum beasiswa ini juga untuk guru juga ya Bu ya? Ada teman-teman pengelola beasiswa yang memang memberikan beasiswa untuk guru. Oke. Ya. Kalau guru sendiri Bu, tadi seperti kita sudah obrolkan, apa kendala utamanya Bu? Kenapa selalu menjadi polemik? Guru nih kayak yang sampai ada istilahnya pahlawan tanpa tanda jasa lah. Iya. Seakan-akan kayaknya tertindas gitu. Gimana Bu sebenarnya dunia guru dalam dunia pendidikan itu seperti apa Bu? Ya, sebenarnya guru di Indonesia ini kan ada 2 kelompok.
Oke. ada guru ASN, ada guru non ASN. Non ASN. Nah, yang menurut saya masalah yang berat ini yang kebetulan saya juga ada di sini adalah non ASN. Oke. Non ASN ini ada yang beruntung sekolahnya cukup mampu, cukup memiliki pengembangan diri untuk mereka. Sementara ada juga yang memang keadaan sekolahnya belum beruntung, bahkan dari segi segi ekonomi pun belum mencukupi guru tersebut. Nah, ini yang menurut saya sangat bermasalah ya. Karena gurunya tentu mengajar tidak dengan sepenuh hati, nggak ada passionnya tidak bisa fokus. Ya bukan salah dia juga kan sedang memikirkan hal yang lain. Betul. Nah, jadi tadi itu dia kita juga ngobrol ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya nih guru nih apa dulu diperbaikin? Apakah kompetensinya atau gajinya dulu? Karena kalau kita bicara gajinya dong dinaikin, kompetensinya segitu-gitu aja, cara ngajarnya itu lagi, begitu-gitu lagi Bu ya, dan kebanyakan bikin murid nggak paham. Gitu ya Bu ya? Iya betul. Tapi kalau mau di-push gurunya, tingkatin kompetensinya, ya bagaimana? Duitnya nggak ada ya Bu ya? Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi menurut Bu Nur sendiri, apa sebenarnya langkah yang pertama bisa diambil oleh guru untuk meningkatkan kesejahteraannya pribadi gitu? Ya, sebenarnya saya meyakini bahwa values kita lah yang menentukan. Jadi jangan biarkan orang yang memberi nilai kita. Betul. Mungkin gaji kita hanya 3 juta, Tapi sebenarnya value saya lebih dari itu. Saya bernilai lebih dari itu. Oke. Tetapi kan masalahnya ini gampang dikatakan namun realita ya. Betul. Guru juga punya keluarga. Betul. Nah, ini yang hemat saya ya, hari ini teman-teman yang memang memiliki sekolah, yang memiliki sekolah khususnya sekolah swasta, yayasan, harus mulai memikirkan itu. Harus mulai memikirkan itu bahwa benar yang terbesar itu nanti uang mereka akan habis untuk guru. Itu harus disadari itu. Dan itu kesadaran yang harus timbul. Oke. Berarti mindset yang punya sekolah atau ketua yayasan atau kepala sekolahnya bahwa kita invest di kesejahteraan guru. Betul. Dengan guru sejahtera, maka daya pikirnya akan lebih santai, lebih luas, lebih kreatif gitu Bu ya. Iya, betul. Dan percayalah, rekrutmen pun otomatis akan mendapatkan orang yang terbaik ketika itu. Iya. Tinggal ya tadi filtrasinya aja ya Bu ya. Paling gimana caranya milih guru-guru, karena jangan asal sarjana keguruan atau sarjana pendidikan tapi ternyata nggak punya kompetensi ngajar tadi Bu ya. Betul. Ada juga Bu yang bilang katanya ini gara-gara ganti-ganti kurikulum. Kurikulum tiap ganti menteri ganti lagi. Nah, ada kurikulum 2013 ya Bu ya. Ada KTSP, ada KBK. Ada KBK dulu ya Bu ya, KBK ya. Zaman saya kecil tuh KBK kayaknya. Sekarang kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum itu mempengaruhi nggak Bu sedikit banyak terhadap kinerja guru? Kalau menurut saya yang paling penting itu gurunya ya. Kurikulum seperti apapun kan yang masak gurunya ibaratnya gitu kan. Oke, bahannya dari mereka nih, dari Pak Menteri misalnya gitu ya. Ya, sementara selama mereka memiliki kompetensi untuk menyampaikan itu ke siswa nggak ada masalah. Toh yang dipelajari dari dulu bahasa saya, kompetensinya bahasa Indonesia ya itu. Kompetensinya bahasa Inggris ya itu, gitu kan. Jadi secara kompetensi ya sama. Tolak ukurnya segitu-gitu aja. Betul. Dan tapi kan masalahnya yang mengolah itu. Mungkin hari ini masalah guru adalah di administrasi. Yaitu benar. Administrasi yang begitu ruwet ruwet sekali gitu kan, ya. Dan hari ini sebenarnya dengan kurikulum merdeka itu dimungkinkan dipangkas ya. Tapi lagi-lagi sekarang baliknya ke gurunya. Bisakah dia mendeliver itu dengan baik? Gitu. Contohnya aja Bu, kayak ada gap kemarin Bu ketika pandemi ya. Ketika ada pandemi ini kan semua switch kepada belajar online. Iya, betul. Dan nggak semua guru siap. Iya. Ibu tahu itu ya? Iya. Nggak semua guru siap, nggak semua dosen bahkan siap. Iya. Ketika ngajar kadang-kadang kameranya dan ngadep ke jidat aja, dia nggak tahu itu. Betul, Jadi nggak nyaman belajarnya. Muridnya ditinggal aja udah off cam segala macam. Iya. Apakah sama Bu dengan kurikulum? Berarti ada gap antara pemahaman kurikulum dengan mungkin usia-usia guru yang sudah senior. Apakah gimana Bu realitanya? Kalau saya sih meyakini usia bukan masalah ya. Karena sebenarnya banyak juga guru-guru senior yang sangat baik. Baik. Allah. Saya ingat sekali di SMP itu saya punya guru sejarah. Guru sejarah saya itu hebat sekali, namanya Pak Abbas. Dia itu ngajarin PBB. Clear aja, pertanyaan dia hanya gini, kalau PBB nggak ada, kira-kira tuh perang dunia masih ada nggak ya? Gitu. Bakal ini, pertanyaannya gitu. Jadi kita justru ingat, PBB ini harusnya ada ini.
harusnya untuk Oke, apa. oke. Ya, Keren ya. betul. Jadi menggali pertanyaan krusial betul. dari untuk sebuah sebab Iya. gitu ya. Dan juga nanyakan gini, kira-kira kalau tujuan negara Indonesia itu nggak ada, Indonesia ini tetap berdiri nggak ya gitu. Kalau pembukaan itu dihilangin, itu ya Menarik, itu yang membuat menarik, saya boleh. jadi ingat. Saya Masya sampai Allah. hari ini selalu ingat. Iya. Kita itu bernegara karena mau menuju itu loh, mau mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan Iya. kesejahteraan umum, ya kan? Benar. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, Benar, gitu kan, benar, melindungi benar. segenap Indonesia. Saya ingat itu karena guru saya ngomong gitu. Iya, Kalau iya. pembukaan itu dihilangin, kira-kira kita ada gunanya nggak merdeka? Iya. Atau pertanyaan ada bener nggak merdeka udah mencapai itu? Nah, yang begitu-gitu kan nggak perlu dihafal ya. Kalau menurut Iya, saya, dengan iya. dia menanyakan itu otomatis kita hafal. Oh bener ya, mau merdeka tuh seperti ini. Jadi Iya. sekali lagi dari dulu, misalnya saya pengampu Iya. pelajaran PPKN yang diajari itu Undang-Undang Dasar 45. Tapi hari ini memahamkan bahwa bernegara tuh mau begini loh. Itu menurut saya itu yang harus kita ajarkan dengan cara-cara Iya. gurunya itu. Iya, jadi emang si gurunya ini lagi sebenarnya kembali kepada dianya. Maksudnya Iya. jangan terlalu khawatir atau ngerasa diribetkan dengan istilah-istilah baru. Iya. Kurikulum merdeka, kurikulum ini dengan metode-metode baru. Yang penting intinya adalah target ngajar saya sampai mana. Iya betul. Gitu ya. Yang Iya, penting iya. itu pemahaman anak-anak. Kan anak-anak memahami realita. Iya. Bahkan mohon maaf nih, saya nggak yakin berapa banyak orang di Indonesia tahu tujuan kita hari ini bernegara. Iya, benar. Iya. Malah sibuk pengen jadi seperti negara lain. Iya betul. Pengen Padahal kayak Amerika dong, kayak Inggris dong sebagainya. Iya. Kita bukan Amerika, kita bahkan orang Melayu. Iya, Yang kalau betul. sarapan nasi uduk kan gitu misalnya gitu ya. Iya. Iya. Padahal menurut saya founding fathers sudah jelas tuh. Apakah benar kita melindungi segenap bangsa Indonesia? Seandainya semua tahu ya, terutama pemegang kebijakan, nggak akan ada lah cerita warga negara Indonesia yang terlunta-lunta di negara lain. Iya. Nggak akan ada cerita anak negeri yang nggak bisa sekolah. Karena kita tahu tujuan kita bernegara. Iya. Cuman masalahnya ya memang mungkin Iya. pemahamannya yang belum dipahamkan hari ini. Bu, sedikit penasaran sih. Jenjang karir seorang guru dari mulai dia lulus kuliahnya sampai jadi guru yang cukup sejahtera, tuh berapa lama kira-kira, Bu? Ada 10 tahun? Saya nggak tahu kalau itu ya, karena gini. Iya. Terus terang, saya ketika lulus saya juga nyari sekolah yang mau bayar saya cukup dong, Iya gitu dong, kan. benar, realistis, iya. Sekolah saya ke satu dan sekolah saya yang kedua itu dua-duanya sekolah mahal. Iya, Dan oke. saya tahu saya dibayar cukup untuk itu. Oke. Ah. Oh, jadi makanya Ibu nggak melewati fase-fase jadi guru honorer tanda kutip Iya. gitu ya? Oke, Jadi ngerti. kalau ditanya ya, sekolah susah, saya nggak mau. Dari Iya, awal iya. saya udah bilang saya nggak mau sekolah begitu karena itu nggak menghormati kita. Betul, Ah, betul. iya. Nah, nantinya kalau ada jawaban seperti itu, Bu. Ini lagi-lagi netizen ya, kita bicara iya. orang netizen ini. Apalagi guru agama, Bu. Kadang-kadang Iya. guru agama ketika dia tahu value-nya, dia tahu kemampuannya dalam menjelaskan itu baik, daftar ke sebuah sekolahan, dia ngelamar dengan gaji sekian, atau sekolah Islam lah rata-rata yang mahal sekarang, dianggap gurunya ngajarnya nggak ikhlas. Nah itu gimana menurut Ibu, pandangan Ibu, apakah ikhlas itu beriringan dengan bayaran atau gimana, Bu? Kalau saya konsep adil ya yang paling penting ya, konsep adil. Betul sekali. Kita tentu tahu lah ketika anak kita membayar di sekolah itu untuk berapa. Iya. Tentu kita juga tahu dong, kan yayasan itu pasti not for profit, ya Iya. kan? Pasti dia nggak akan nyari keuntungan. Mhm. Yang paling penting adil, jangan sampai anaknya SPP-nya berapa, gurunya dibayar berapa. Nah itu. Oh. Dan saya kira guru-guru juga ketika melamar, Iya. kalau saya dulu ya, Iya. kita udah tahu dong itu sekolah berapa sih SPP-nya, kita udah Iya. bisa ngira-ngira. Bener. Jadi paling enggak saya dibayarnya berapa gitu kan? Iya. Oh gitu. Jadi memang tergantung dari si pihak sekolahnya dan lain sebagainya gitu Betul. ya. Iya. Makanya memang diharapkan guru juga ada riset-riset tipis lah dan punya bargaining position yang kuat ya, Bu ya, ketika Iya. gaji kamu segini. Loh, Pak. Ya gitu ya, Bu. Jadi dia punya bargaining iya, position ya. betul. Dan yang paling penting memang kan ketika masuk sekolah, kalau Iya. saya sih meyakini kita tahu values-nya. Mhm. Saya mengajar selalu di sekolah Islam. Kenapa saya? Karena saya Muslim. Iya. Saya ingin yang saya ajar adalah anak-anak Islam. Iya. Dan bahwa saya nanti punya mimpi, mungkin mereka akan menjadi salah satu yang akan memimpin negeri ini dengan baik. Nah gitu kan. Oke. Memang kita, kalau mentor saya tuh suka cerita, orang kerja itu karena 3 hal. Satu, dia sekedar nyari uang. Ya. Kedua, dia mau aktualisasi diri. Tapi Oke. yang paling penting kan yang ketiga, tamadun. Dia mau bangun peradaban. Dus. Nah ini yang harus kita pastikan, Iya. bahwa kita memang mau begitulah. Makanya kita milih sekolah juga nggak kaleng-kaleng gitu kan. Iya, benar. Sepakat Ibu. Nah,
terkait dengan tadi ada aktualisasi diri ya. Berarti kan dia harus passionate dengan dia Iya. suka dengan apa yang dilakukan. Dia suka ngajar, dia suka transfer knowledge segala Iya. macam. Nah, pertanyaannya Bu, apakah profesi guru hari ini masih menjadi pilihan bagi milenial atau Gen Z hari ini? Kalau pertanyaan begitu kelihatannya mungkin enggak. Bahkan orang tua pun deg-degan kalau anaknya jadi guru. iya juga Nah, jujur ya. aja, saya Betul. juga kalau anak saya ngomong saya mau jadi guru, aduh, rasanya kita langsung deg gitu kan. Iya kan? Bukannya Iya, bukannya malah mulia sekali nah Ada. gitu ya. Iya. Nah, malah lah kenapa jadi guru nah? Iya. Bayarannya sedikit gitu kan? Ya, pasti sebagian orang tua begitu. Tapi selalu ada. Menurut saya Indonesia hari ini selalu punya manusia-manusia yang tetap memiliki idealisme. Oke. Dan itu banyak. Oke. Tinggal hari ini kita menemukan lah bahasanya ya. Iya. Baik. Terakhir Bu, sebelum kita masuk ke forum beasiswa yang Oke. Ibu sekarang bergabung di situ ya. Kira-kira menurut Bu Nuk sendiri hal apa yang harus dilakukan oleh guru saat ini untuk bisa paling tidak mensejahterakan dirinya sendiri? Ya. Bagaimana guru mensejahterakan dirinya sendiri? Bagi saya ketika teman-teman memutuskan untuk jadi guru, Iya. pastikan memang itu pilihan hidup teman-teman. Oke. Dan pastikan bahwa teman-teman memang passion untuk itu. Oke. Maka itu akan terlihat dan mengiringi. Mungkin nggak terlihat setahun 2 tahun. Iya. Ya. Tapi percayalah ketika kita misalnya nih ada guru matematika yang bagus banget. Mungkin dia sekolahnya hari ini biasa saja, tapi meskipun sekolahnya ketat nggak boleh ngajar yang lain, tapi kan dia punya murid yang nanti akan ngomong, misalnya ke sepupunya, iya saya punya guru, nah itu. Iya. Nah yang begitu itu akan mengiringi. Saya percaya betul Iya, bahwa iya. ketika Allah bilang bekerjalah kamu, itu benar. Iya. Nanti itu akan mengiringi jalan-jalan kita. Rezeki akan mengiringi lah ya, Iya, Bu. betul, Intinya betul. kita intinya kalau kata mentor saya juga bahwa uang itu adalah akibat dari sebabnya kita melakukan suatu hal dengan sangat baik. Iya, betul. Berulang Betul. kali sehingga rezeki itu ngikutin. Iya, Karena betul. kita tahu value kita di mana dan orang juga ngelihat, oh ini bagus nih di sini gitu ya, Bu ya. Jadi untuk para guru nggak usah khawatir kok saya gaji kurang. Coba tambahkan dulu aktualisasi dirinya, Iya. improve ya, Bu ya. Iya. Ya. Perlancar komunikasinya, kemudian juga perbaiki dalam teknik menjelaskan dan lain sebagainya gitu, Bu ya. Betul, Iya. betul Mas. Itu udah disebut sama Bang Kevin semua. Iya. Pelancar komunikasi, ininya. Ya, masalah penjelasan sebagainya gitu, Bu Iya. ya. Alat peraga dan sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke Forum Beasiswa Indonesia. Ini berdirinya tahun berapa, Ibu? Jadi Forum Beasiswa ini adalah kelanjutan dari Kongres Beasiswa Indonesia ke-1. Oke. Ya. Waktu itu kita bikin Kongres Kongres Beasiswa di tahun 2021 dan setelah itu kita teman-teman pengelola beasiswa, Iya. teman-teman penggerak beasiswa Oke. maupun teman-teman yang pemberi beasiswa akhirnya berkumpul. Oke. Kami berkumpul di sebuah forum yang namanya Forum Beasiswa Indonesia untuk saling menginfokan dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Oke. Seperti itu. Beasiswa ini berarti tadi pertemuan antara forum beasiswa, penerima beasiswa dan pemberi. Ada pengelola, Pengelola. ada penggerak, Penggerak. ada juga pemberi. Oh, sorry. Jadi pemberi, ada pengelola, ada penggerak. Penggerak nih mesti gimana, Bu? Penggerak itu misalnya kayak ada salah satu lembaga misalnya Indonesia Scholarship Center. Dia itu nggak pernah ngasih beasiswa, tapi dia itu setiap tahun mengadakan namanya WIS, Wis. World Indonesia Scholarship. Oke. Jadi ngadain expo beasiswa di mana-mana. Lembaga ini nggak pernah ngasih beasiswa. Ya. Tapi nyiapin orang kalau mau beasiswa nih supaya kita eligible apa aja nih yang harus kita Oke. siapin, nah begitu. Oke. Beasiswa untuk yang mau belajar berarti, Bu ya. Iya. Ini disalurkan ke seluruh dunia. Setiap lembaga punya kriterianya ya. Jadi misalnya untuk pengelola beasiswa di kita itu ada LAS, teman-teman LAS yang punya program beasiswa. Ini macam-macam nih beasiswanya. Iya. Kemudian ada teman-teman yayasan. Biasanya Iya. teman-teman yayasan ini berasal dari korporat yang kemudian mendirikan yayasan untuk CSR-nya beasiswa. Iya. Kemudian ada juga lembaga-lembaga pemerintah. Ya, Iya. kemudian ada juga yang keempat adalah teman-teman dari kedutaan besar yang hari ini ada di Indonesia, Oke. yang memang negaranya punya program untuk beasiswa. Oke. Nah ini macam-macam bentuknya. Iya, iya. Oke, berarti masing-masing lembaga punya kriteria, Betul. punya syarat, kemudian Betul. juga disalurkan kemana dengan berbagai macam persyaratan ya, Bu ya. Iya. Kira-kira untuk hari ini orang atau mahasiswa ya,
Atau siswa SMA yang mau cari S1 bisa Bu ya? Nah, salah satu beasiswa kita itu, maksudnya anggota kita itu ada namanya OSC Medcom. Beasiswa OSC Medcom. Medcom. Beasiswa Medcom. Ini punya teman-teman kelompok Medcom, Metro TV. Nah, dia itu memang ngambil anak SMA Oke. melalui OSC itu online scholarship competition. Jadi kompetisi nanti ada sejumlah beasiswa untuk anak-anak S1 itu misalnya. Oke. Nah, lalu ada teman-teman kedutaan besar Jepang. Mm-mm. Nah, ini juga bikin nih tiap tahun untuk anak-anak SMA D1, D2 dan D3 di Jepang. Jurusannya bebas Bu. Jurusannya mereka menentukan beberapa. Oke. Ya, berarti betul. berarti secara tidak langsung negara Jepang tadi itu butuh pelajar-pelajar dari negara luar. Betul, iya. Hmm. Untuk Indonesia khususnya. Oh gitu. Untuk apa ya Bu kalau boleh tahu? Apa untuk mendatangkan aja atau untuk program pertukaran pelajar kah atau apa sih Bu? Saya belum nangkap motivasinya. Ada filosofi yang berbeda-beda. Jadi misalnya gini, atasnya pendidikan Malaysia itu juga punya sejumlah beasiswa. Salah satu beasiswa S1 yang diberikan adalah Al-Bukhari International Scholarship. Ini sebuah Al-Bukhari International Scholarship, kampus di Kedah yang nyari yang memberikan beasiswa salah satunya untuk anak-anak Indonesia lulusan SMA S1 Yeah. di sana. Kenapa dia membuat itu? Karena pemiliknya ini memang punya cita-cita bahwa orang-orang Islam itu yang harus jadi penggerak di negaranya untuk Oke. memberdayakan. Dan karena kita jiran, tentu kalau kalau tetangga susah juga kan kita kena ya. Iya. Kalau menurut saya mungkin Iya, itu iya. salah satu juga. Ya Mhm. udah kita membantu juga gitu. Jadi Oke. memang mereka berbagai macam filosofi. Berbagai macam motivasi dari Iya, mereka sendiri ya betul. gitu ya. Iya. Bu, beasiswa ini itu apakah hanya untuk orang-orang yang tidak mampu atau juga ada orang mampu yang apply dan akhirnya diterima karena mungkin mereka layak? Apa gimana, Bu? Nah, itu kembali lagi ke kriterianya. Jadi Oh. kalau LAS lembaga amil zakat maupun Basnas biasanya memang dia ngambilnya asnas, mohon maaf fakir miskin. Iya. Jadi karena itu dia biasanya ya orang duafa yang dicari secara Oke. ekonomi. Oke. Tapi ada lembaga-lembaga misalnya British Embassy, US Embassy, dia nggak mempedulikan kaya atau miskin. Mm-mm. Yang penting Anda eligible. Iya, oke, punya kemampuan. Iya betul. Jadi Oke. kembali lagi kepada kriteria setiap lembaganya. Oke. Kalau FBI sendiri Forum Beasiswa Indonesia dengan LPDP itu bedanya apa, Bu? Kalau LPDP itu kan punya pemerintah ya. Oh, gitu. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Iya. Ada di bawah Kementerian Keuangan. Mm-mm. Memang salah satu yang dikelola adalah beasiswa. Yang hari ini juga mulai perlahan-lahan dengan Kemdikbud lewat Puslapdik, Pusat apa ya, lupa singkatannya. Puslapdik, Ya, Pusat Puslapdik ya. Pendidikan lah pokoknya. Ini untuk beasiswa juga. Iya, iya, iya. Nah, sementara kalau forum beasiswa ya hanya perkumpulan. Kami ini memang teman-teman yang berkumpul. Yang mengkomunikasikan. Betul. Jadi misalnya nih, di salah satu forum itu kami belajar dari penelitiannya Semeru Institute. Oke. Penelitian longitudinal di Indonesia bahwa, nih mohon maaf, tapi ini fakta. Ya. Anak-anak yang selama 18 tahun hidup dalam keluarga miskin, Iya. seberapapun kita berusaha, seberapapun diberi pendidikan nantinya sama, dia mohon maaf, upahnya 87% lebih kecil dari anak yang dari keluarga non miskin. Kenapa, Bu? Meskipun sama-sama S1. Iya. Kenapa bisa begitu? Mereka menenggarai satu. Pendidikannya juga mungkin sama-sama anak SMA, tapi pasti itu SMA-nya SMA jelek gitu bahasanya ya. SMA yang Iya, gurunya iya. juga begitu. Sementara yang ini Iya. SMA berkualitas. Oke. Dia juga ikut les segala macam Iya. mungkin ya. Iya. Kemudian hal lain adalah bertemu dengan tokoh-tokoh. Anak-anak menengah ke atas biasa bertemu tokoh, punya pengalaman bermakna, Iya. punya cita-cita yang lebih. Oh, ada Bang Kevin yang kerjanya begini ya. Iya, gitu. ada Nah, privilege untuk melihat itu ya, iya, Bu ya. betul. Nah, itu tuh disadari atau tidak, Iya. itu mempengaruhi. Oke. Karena itu saya sangat mengapresiasi ketika ada kelas inspirasi ya, yang ketika itu datang orang-orang. Karena Oke. benar, orang biasa nggak akan tahu kerjaan tentara apa sih, Iya. nggak akan tahu. Iya, iya. Iya. Atau ada masalah sama stunting ya, Bu? Mungkin itu hal yang lain. Oke. Tapi memang pengalaman di Smart Excellencia-nya Domet Duafa, Mm-mm. itu kan mohon maaf ya anak-anak duafa juga.
Iya. Tapi tetap tuh anak-anak pintar tuh ada aja. Oh. Maksudnya kuasa Allah tuh ada aja ya. Iya. Karena memang dipengaruhi oleh gizi yang masuk kan, Bu. Iya. Maksud saya, Iya, betul. orang Itu mau mungkin belajar juga. di gimana, digedor gimana pun, Ha-ha. kalau memang nutrisinya nggak mencukupi, pada akhirnya ini teman-teman juga harus tahu ya. Maksudnya makan tuh juga perlu dilihat ya, Bu ya. Iya. Apalagi anak-anak kecil, adik-adik kita, anak-anak kita tuh gizi asupannya harus juga diperhatikan, kalau nggak kena stunting nanti. Nah, stunting tuh Betul. gizi buruk ya, Bu ya. Yang mempengaruhi kemampuan orang untuk kurang bisa berlogika atau berbahasa gitu, Bu ya. Betul. Dan hari ini kan kita lihat kan ranking IQ kita rata-ratanya berapa. Iya. Saya kira teman-teman bisa cari di medsos dan itu memprihatinkan. Makanya betul Bu Susi nggak mau makan ikan, tenggelamkan. Karena ikan Iya, itu bro. kita itu kan aneh kan, negara maritim. Iya. Harusnya anak-anaknya sehat dong, ikannya Produksi banyak, ikan melimpah harusnya ya. Tapi yang doyan malah ikan asin. Iya, Iya. ikan asin. Iya Bu. Jadi ini memang mungkin ada masalah itu, ada masalah lingkungan juga mungkin ya, Bu ya. banyak Lingkungan yang faktornya, betul. terbiasa mendengar atau obrolan-obrolan Ya, yang kosong atau mungkin bahasa-bahasa kasar, sehingga ketika diajarkan sesuatu juga mungkin prosesnya agak lama gitu ya, Bu ya. betul. Oke. Jadi berarti tergantung dengan tadi kriteria dari lembaganya, memberikan kepada duafa aja atau juga bebas aja gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi ketika kita belajar itu, kami Iya. forum beasiswa itu sama-sama belajar pengelolaan Iya. beasiswa. Oh, berarti kalau kami memang mau memberi beasiswa, kami pastikan anak-anak kami itu akan punya mentor-mentor, Iya. akan ketemu orang-orang yang akan memberikan pengalaman bermakna untuk masa depannya. Nah, Oke. itu tuh penting. Jadi penelitian-penelitian itu ya udah kami diskusikan di forum itu. Sehingga kami pun meyakini harus seperti apa sebenarnya mengelola beasiswa. Kita itu bukan juru parkir yang hanya ngasih uang. Bukan. Pengelola beasiswa ini ada yang lebih lagi dari itu. Iya. Baik. Berarti memang kita tidak hanya sekedar ngasih uang, tapi juga lebih daripada itu. Apa Bu Betul. lebihnya, kira-kira apa aja, Bu? Ya itu tadi pembinaannya. Oh, pembinaan. Bahwa mereka punya pengalaman bermakna yang tidak akan mereka temui di keluarganya, di lingkungannya. Iya. Nah, itu yang mahal kan ya, Mas ya. Oke. Kadang-kadang, Bu, apalagi anak muda hari ini ya, apply beasiswa tuh hanya karena ingin kuliah di luar negeri. Dia nggak peduli belajar apa. Yang penting saya kuliah di Rusia, di Jerman, Iya. Itali. Iya nggak, Bu? Kayak bener nggak saya kayak gitu, Bu? Ada yang kayak gitu? Sekarang itu fenomena itu ada. Oke. Dan fenomena kedua yang juga agak memprihatinkan adalah anak-anak ini ketika S1-nya nganggur, mereka extend langsung S2. Oke. Nah ini. Nah, jadi masalah ya? memperpanjang pengangguran daripada nganggur udah sekolah aja S2. Nah, ini juga jadi catatan kita ya. Iya. Nah, berarti Ibu ada kriteria juga yang untuk diinformasikan atau gimana? Kami sebagai masyarakat untuk bisa dapat informasi dari atau bisa dapat apa istilah manfaat dari forum beasiswa ini gimana, Bu? Nah, Langkah-langkahnya. kami punya katalog beasiswa. Katalog beasiswa itu isinya adalah lembaga-lembaga yang bergabung di forum beasiswa yang punya beasiswa apa aja. Oh gitu. Itu bisa dicek di mana? Di website? Ada, bisa diunduh di katalog beasiswa 1. Alamat persisnya mana ya? Nah, nanti deh saya WA ya. Boleh. Ntar saya baca di caption ya, teman-teman ya. Baca di ditulis caption ya. captionnya ya. Bisa di caption ya, bisa di caption. Jadi untuk beasiswa segala macam katalognya di situ ada yang Katalognya tersedia. ada. Oke. Dan memang kita berharap begini, ketika kita diundang Bang Kevin, Bang Kevin akan menginfokan. Karena seringkali satu lagi masalah beasiswa di Indonesia adalah informasinya nggak merata. Betul. Anak yang membutuhkan nggak baca ini gitu. Betul. Dan lagi-lagi seandainya mereka punya guru-guru yang peduli, sebenarnya ini akan sangat membantu. Oke, memang harus informasinya ini harus dari gurunya ya, Bu ya. Iya, betul. Sehingga lebih trusted, lebih terpercaya Betul. dan sebagainya. Iya. Kalau beasiswa untuk guru, Bu, Mm-mm. berapa persen jatah yang dari FBI ini? Kalau lembaga yang memberikan itu untuk beasiswa guru ada, seingat saya Kedutaan Besar Jepang ada. Oke, ini untuk guru-guru Untuk dengan guru. kompetensi tertentu. Mereka ngadakan tes. Oke. Dites, daftar dulu, nanti tes massal gitu. Kemudian pemerintah juga memberikan untuk guru-guru, terutama guru SMK. Guru SMK. SMK. Oke, Islam kejuruan itu. ya. Iya, kejuruan untuk guru-guru SMK. Oke, kalau dosen-dosen
Kalau dosen banyak malah ya. Salah satu tim di kita, ketua kongres beasiswa kedua itu namanya Dr. Hans. Beliau itu dari alumni Diktiers. Jadi kongres beasiswa ini ketuanya berganti-ganti anggota forum. Kongres beasiswa 1 dari Basnas dan ISC, kongres beasiswa 2 dari alumni Diktiers sama Rumah Kepemimpinan, dan yang ketiga ini dari teman-teman PPI Dunia, teman-teman Dompet Duafa dengan OSC Medcom. Nah, di Diktiers ini adalah teman-teman dosen, teman-teman dosen yang mendapat beasiswa keluar. Jadi memang ada. Kalau dosen malah banyak, Mas. Oh, dosen malah banyak ya, Bu? Ya, banyak banget ya. Bu, mungkin kita sekarang beralih lagi ke siswa-siswa nih, karena mereka pasti pengen banget dapat beasiswa selain meringankan orang tua ya, tentu membantu para orang tua dan juga mendapat pendidikan dengan pengalaman wawasan yang jauh lebih luas. Kalau dia keluar di luar negeri, kuliah di Malaysia aja. Coba deh berhadapan dengan diversity sebanyak itu ya, Bu ya. Ada orang India, ada orang Melayu, ada orang China di situ gitu ya, Bu ya. Singapura dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman kuliahnya ke Eropa sekalian, itu pasti akan buka cakrawala wawasan pandangan yang sangat luas sekali. Nah, syarat-syaratnya kira-kira yang umum untuk dipersiapkan teman-teman adik-adik SMA, mungkin adik-adik S1 nih yang mau apply beasiswa, apa aja, Bu, umumnya, Bu, biasanya, Bu? Yang paling umum biasanya memang bahasa ya. Bahasa itu jadi bahasa negara tujuan. Enggak, biasanya mereka punya IELTS, nilai IELTS, atau kalau Amerika pakai GMAT juga tuh. Nah, itu tuh yang awal. Dan yang berikutnya tentu saja penting untuk teman-teman bahwa ketika mengisi dokumen beasiswa itu kan perkenalan tuh. Kita ngenalin diri lewat apa sih? Ya lewat dokumen itu. Nah, pastikan memang teman-teman mengisi dengan benar, dan punya, mohon maaf nih, media sosial yang isinya memang baik-baik saja, menyebar kebaikan. Karena Indonesia ini kan secara indeks keberadaban dunia mayanya itu kan buruk. Nah, karena itu pasti pasti dilihat-lihat tuh. Kalau dari Indonesia pasti Anda akan dilihat apakah Anda termasuk orang-orang yang suka seksis, ngomongin seperti itu, atau ngomongnya mohon maaf bahasa-bahasanya kasar. Nah, pastikan, jadi profiling dari sosial media itu udah berlaku ya, Bu ya? Betul, sudah sangat berlaku, dan kita melihat ya, pastikan bahwa teman-teman memang berbahasa baik, menebar kebaikan. Betul. Ya. Oh, berarti itu menjadi salah satu faktor pendukung juga, Bu ya, kalau kita selama ini punya track record di sosmed yang baik-baik. Berarti saya bisa, guys, saya bisa. Insya Allah ya. Karena profilingnya seperti itu. Oh, salah satunya ya, Bu ya. Apalagi, Bu, kira-kira, Bu? Yang pasti teman-teman memang bahasa kita punya sesuatu yang telah diberikan masyarakat. Karena itu hari ini Kemdikbud kan memang punya beasiswa khusus untuk penggerak di masyarakat. Jadi orang-orang seperti Bang Kevin ini yang hari ini misalnya mengedukasi masyarakat dengan cara ini. Karena memang permasalahan kita hari ini ya harus kita selesaikan bersama-sama. Apa yang bisa kita berikan, itulah yang harus kita lakukan. Oke. Baik, Bu. Hanya saja kadang ada masalahnya di mana banyak pemberitaan ini sudah masuk ke media massa juga bahwa siswa-siswa yang dapat beasiswa, mahasiswa dapat beasiswa ke luar negeri nggak mau pulang. Padahal pakai uang negara atau uang donatur segala macam, nggak mau pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Itu memang ada ya, tapi sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Oh gitu, nggak banyak? Nggak banyak. Saya pikir mayoritas soalnya. Enggak. Tapi memang itu jadi menyakitkan hati ketika kita tahu, waduh, udah dibayar pakai uang kita begitu. Walaupun tidak semua yang tidak pulang itu tidak memberi kontribusi untuk negara. Nah, benar. Berapa banyak mereka yang tidak pulang karena mungkin negara ini, mohon maaf nih, belum punya untuk ilmu dia. Keahlian dia nih. Misalnya nih kayak keahlian untuk energi terbarukan dari ombak, dari apa gitu ya, yang mungkin memang Indonesia belum. Tapi kan terbukti. Atau kisah tentang pemegang paten di Jepang yang ternyata orang Indonesia. Jadi banyak yang juga memberikan kontribusi secara untuk tidak negara langsung ini dengan cara yang lain ya. Saya kira kisah Pak Habibie, beliau sampai dijuluki Mr. Crack gitu kan. Itu kan membuktikan bahwa meskipun beliau di sana, kita
bangga banget gitu bahwa beliau Iya. menjadi warga negara kehormatan Iya. Jerman. Nah itu kan hal-hal yang juga harus dipahamkan. Kadang ketika pulang Indonesia juga Indonesia belum siap ya Bu ya. Ya. Tapi justru yang jangan sampai itu adalah dia justru menjelekkan negara ini. Oh, nah iya, itu iya, yang iya. paling penting hari ini kan bagaimana nih kita bergandeng tangan untuk menuntaskan masalah-masalah negeri ini yang memang cukup pelik ya. Iya. Ya. Bu kalau mau apply beasiswa, track record SD sampai SMA tuh harus bagus semua, harus ranking semua. Karena mungkin ada di SMA yang baru mau apply beasiswa, Ya. wah SMP saya jeblok sekali, misalnya gitu Bu. Enggak sih. Oh, Tidak. enggak? Pengalaman saya untuk ke beberapa tempat di luar negeri ya, Iya. membantu adik-adik, enggak. Itu tuh enggak. SD, SMP itu enggak dilihat. Bahkan SMA pun biasanya hanya dilihat yang terakhirnya saja. Oh gitu. Ya betul. Oh jadi nggak harus tracking dari SD-nya, nggak gimana-gimana Iya, ya. Yang jelas ijazah terakhir. Ya betul. Ijazah terakhir. Dan yang paling penting sekali lagi teman-teman tidak punya dalam tanda kutip ya cacat sosial ya. Pernah mencuri yang begitu-gitu tuh udah wassalam deh ya. Oh ada surat keterangan berkelakuan baik juga ya Bu ya. Enggak sih, tapi paling enggak biasanya kan hari ini track record itu pasti dilihat. Iya. Oh dicari lah di internet ya Bu ya. Iya. Untuk yang pemohon ini ya berarti ya Iya. itu ya. Bu, kalau pemohon beasiswa dari teman-teman difabel, Iya. ada nggak Bu jalurnya Bu? Setahu saya salah satu las misalnya Basnas itu punya khusus beasiswa, tapi dia namanya beasiswa kemitraan. Oke. Jadi dia bermitra dengan teman-teman yang memang memberikan beasiswa untuk yang difabel. Oke, difabelnya ini tertentu atau semuanya ditampung? Nah, masalahnya dengan teman difabel adalah tidak semua kampus mau menerima. Ya. Ya. Paling- Bukan karena menolak, tapi memang mungkin belum ada pengajar yang ketiadaan sarana, SDM ya. Biasanya yang ada itu tunanetra biasanya Iya, ya. braille-nya ya. Tapi kalau yang untuk tuli, teman-teman Bahasa, tuli, setahu saya sedikit sekali kampus yang mau menerima itu. Memang ini jadi masalah kita ya. Iya. Ya. Berarti memang harus ada sebenarnya sosialisasi atau tapi kalau tambah kompetensi guru tambah ribet lagi Bu ya. Ini aja belum selesai harus belajar bahasa isyarat. Tapi mungkin menurut saya bagi para guru mungkin lebih baik menguasai nggak sih Bu untuk bahasa isyarat itu Bu? Kita ingat pernah ngadakan, saya berwebinar dengan Mas Surya Saetapi, saya kira tahu ya. Iya, Mas Surya ini kan teman betul. tuli ya. Iya. Nah dia itu cerita pertanyaan kita itu, saya pun sampai hari ini kalau ingat tuh suatu hari saya pernah datang ke komunitas tuli, mereka bilang gini, kita itu sering dituduh malas ke masjid. Orang yang nggak tahu, tapi mereka tahu nggak sih kalau kita itu kesulitan di masjid. Iya. Kami itu kan nggak tahu kapan orang ruku, kapan apalagi kalau Betul. Jumatan. Betul. Bagaimana mereka mau Jumatan sementara nggak ada orang yang Interpreter. untuk khutbahnya. Iya. Orang ngomong aja sementara dia kan susah sekali. Nah, Mas Iya. Surya itu cerita bahwa di tempat dia kuliah di Amerika itu justru yang seperti itu dia sangat difasilitasi. Jadi memang ada orang yang non Muslim yang kalau dia lagi sholat ya lagi khutbah dia ngasih bahasa isyarat itu. Iya. Benar sih. Nah ini memang PR untuk kita ya di Indonesia. Iya. Seringkali kita menghakimi. Saya juga sampai hari ini juga sedih tapi ya nggak bisa nyelesain juga. Iya. Menghakimi tanpa berpikir bahwa bagaimana masjid kita bisa ramah untuk teman-teman difabel, ya kan. Saya pikir tadi karena nggak dengar azan. Saya ada sedih. azan di TV ada mungkin ya. Saya sedih. Zuhur asar gitu. Betul waktu dia bilang disangka malas sholat Jumat gitu. Iya. Benar juga ya. Ibunya sih yang ngomong. Iya. Anak saya ini suka di tetangga Tapi ngomong. Mas Surya itu dia bisa bicara kan, meskipun terbata-bata. Tidak. Jadi Mas Surya itu berbicara dengan bahasa isyarat, kemudian ada interpreternya. Dia punya gitu. asisten yang memang bisa menerjemahkan dengan sangat baik. Jadi seolah-olah kita bicara begini. Oh gitu. Meskipun dia begini, tapi interpreternya itu bisa dengan intonasi yang baik. Soalnya dia gitu. bisa keluar suara ya, tapi kayak gitu-gitu. Enggak. Jadi enggak ya? Enggak. Emang total mute aja gitu. Ya, pengalaman saya begitu waktu webinar sama beliau. Oke, Dan beliau sampaikan itu hari ini mudah-mudahan Iya. ini menjadi PR kita bersama Iya, teman-teman iya. bahwa teman-teman tuli itu nggak sedikit loh. Iya. Kalau yang
selain tadi tunanetra atau teman tuli tadi Bu, misalnya orang buta, orang tuli tadi, kalau yang sekadar pakai wheelchair? Nah, kalau yang itu sih biasanya memang lebih mudah. Tapi banyak juga kampus yang nggak ramah. Tangga-tangganya gitu itu susah Iya, juga. iya. Kembali lagi ya. Kenapa kamu terlambat terus? Tangga Bapak dong. Ya, Iya. hari ini maksudnya jangankan mereka, kita aja yang orang normal merasakan kan bagaimana. Kalau Jakarta sih udah mending lah, trotoar aja nggak ramah banget kan. Iya benar. Nggak ramah Nggak ada sama- sidewalknya, nggak bisa jalan kaki sama sekali. Iya. Jadi memang masih PR ya Bu ya untuk bangsa Indonesia sendiri, ramah difabel, ramah pendidikan untuk mereka juga dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi kita bicara teman-teman yang mungkin ada kecelakaan, tangannya amputasi, kakinya amputasi, sehingga itu menjadi problem-problem baru ya Bu ya. Bu Nur, makasih banyak, Masya Allah nih, insightful banget ya. Terima Tapi yang paling pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah tolong berikan kami nasihat Bu, atau motivasi dari Bu Nur sendiri untuk tidak malas mengejar pendidikan, apalagi beasiswa ke tempat kuliah impian kita Bu. Silakan Bu. Paling yang bisa saya sampaikan teman-teman, satu-satunya tangga yang terbuka adalah pendidikan ya, untuk kita bisa naik ke jenjang yang lebih baik. Iya. Ya, mungkin kita tidak punya kekayaan, mungkin kita tidak punya preference lain, orang tua yang cukup mampu atau apa, tetapi pendidikan ini sangat memungkinkan. Oke. Dan saya selalu bolak-balik ya, saya sampaikan bahwa teman-teman kita, ayo lo, kita nih berbangsa, bernegara, kita punya tujuan. Iya. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Pastikan bahwa ini ada di setiap warga negara Indonesia. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dimulai dengan kita sendiri. Ya, saya sangat mengapresiasi dengan Bang Kevin yang mau mengedukasi ini. Alhamdulillah. Artinya, insya Allah Bang Kevin menyadari bahwa untuk inilah kita merdeka. Iya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi Bu ya. Betul. Masya Allah. Oke teman-teman semua, itu insightful sekali dari Bu Nur, alhamdulillah. Terakhir Bu Nur, ini pertanyaan template di setiap akhir podcast. Saya harus tanyakan kepada narsum ya, narasumber di sini, sesuai dengan judul podcast ini, Bu Nur mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kira-kira kedepannya akan jadi seperti apa? Mau jadi apa? Saya berharap saya masih diberi kesempatan berkontribusi ya buat bangsa ini ya. Hari ini mungkin di Forum Beasiswa Indonesia, tapi saya meyakini bahwa hari ini saya bertemu dengan Bang Kevin, itu juga bagian dari